Huzur, pertanyaan saya berkenaan dengan alam barzakh dan terdiri dari beberapa bagian yang kecil, jika Huzur mengizinkan. Setelah kematian, untuk sampai pada keputusan terakhir, yakni surga atau neraka, tahapan apa saja yang dilalui oleh ruh manusia? Huzur bersabda, nampaknya pendek sekali pertanyaan Anda. Nampaknya simpel saja kan pertanyaan beliau? Padahal sebenarnya luas sekali pertanyaan Anda. Ada kisah menarik, dulu ada seorang pengacara di daerah Shekhopura, Pakistan. Beliau orang terpandang, terus terang, disegani dan tangguh, namun beliau lemah dari sisi keagamaan. Suatu hari terfikir oleh beliau untuk pergi ke Tanah Suci untuk ibadah haji, dengan harapan dosa-dosa yang telah lalu bisa dimaafkan dan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Singkat kata, beliau berangkat haji lalu pulang. Orang-orang bertanya kisah perjalanan beliau. Beliau menjawab, "Ampun, ampun, para maulwi telah membuat saya susah. Ketika saya pergi haji, saat itu cuaca sangat buruk. Sementara maulwi kalau ceramah bilangnya enak saja, Mekah Madinah, seolah-olah jaraknya dekat saja. Karena itu saya pun berpikir jarak antara Mekah Madinah itu dekat saja. Sehingga saya pergi tanpa membawa perbekalan dan pakaian yang cukup dan tidak menyangka bahwa perjalanannya jauh dan menyusahkan. Lalu ketika melihat ada bis yang berangkat ke Madinah, saya pun naik bis tersebut. Saya mengira jaraknya dekat karena maulwi selalu bilang Mekah Madinah. Ternyata jaraknya 250 mil. Ketika di perjalanan, memasuki waktu malam yang sangat dingin, siang panas dan malam dingin, begitu buruknya kondisi saya saat itu sehingga beranggapan jangan-jangan umur saya tidak sampai esok pagi. Karena menderita, akhirnya saya putuskan untuk pulang saja. Huzur bersabda, dari kisah ini maksudnya adalah jarak kadang nampaknya pendek saja karena saking kerap terdengar di telinga. Orang mengatakan sekarang mati, besoknya dihidupkan lagi. Dalam hal ini bukanlah salah Pak Maulwi, memang kondisinya demikian. Orang-orang dengan mudahnya mengatakan hal itu, sehingga tidak terfikir berapa jarak sesungguhnya atau berapa jauh. Orang yang bercerita biasanya mengetahui jaraknya, namun si pendengarnya terkadang tidak paham berapa jaraknya. Itu maksud saya. Anda pun menggambarkan seolah-olah jarak dari kematian sampai alam barzakh seperti dekat saja. Padahal tidaklah demikian. Untuk sampai kepada tahapan alam barzakh, mungkin saja menempuh masa 1 miliar tahun lamanya. Tidak ada yang tahu berapa masa lamanya. Al-Quran telah menjelaskan begitu panjang masa yang dilalui, sehingga jika dibandingkan dengan masa dibangkitkan lagi nanti setelah kematian, kehidupan dunia ini nampak begitu singkat. Sehingga seolah-olah kalian tidak hidup walau hanya sehari, bahkan tidak juga 1 jam, atau satu bagian dari hari. Sedangkan orang yang memiliki perkiraan yang paling baik akan mengatakan bahwa lamanya bukan 1 hari, bahkan 1 detik pun tidak. Allah Ta'ala akan mengatakan perkiraan orang ini pun tidak tepat. Jadi masa kehidupan di bumi akan nampak sedemikian singkat dibandingkan dengan masa nanti. Sehingga kehidupan nampak seperti datang dan berlalu. Padahal kalau kita lihat kehidupan kita ini tidaklah singkat. Masa ketika kecil memang terasa singkat, namun tidaklah sekejap mata kan? Itu sebabnya masa yang akan dilalui nanti sangat panjang. Dan seluruh masa ini akan dilalui untuk pemeliharaan ruh, menumbuh kembangkannya, dan menghidupkannya kembali dalam bentuk baru. Selama masa tersebut, ruh yang sakit akan menanggung derita sakitnya, sedangkan ruh yang sehat akan menikmati lezatnya sehat, namun tidak secara eksplisit. Seperti halnya bayi yang sakit di dalam janin atau bayi yang sehat, ketika anak tersebut mengalami pertumbuhan sepenuhnya, lalu terlahir di alam itu nantinya, pada saat itu, sesuai dengan Al-Quran, pandangannya sudah tajam. Wa basaru kal yauma hadid atau yauma idzin hadid. Tolong dicek ayatnya. Tuhan akan mengatakan, rasakanlah akibat dari apa yang dulu biasa kamu ucapkan. Sekarang pandanganmu telah ditajamkan, yang mana sebelumnya kalian belum sadar. Namun sekarang mulai nampak jelas.
Jadi, surga dapat menimbulkan ketajaman pada kesadaran akal pikiran dan jiwa manusia. Begitu pula halnya neraka. Jika daya penciuman seseorang sudah mati, maka orang tersebut dapat memakan makanan yang berbau busuk, karena ia tidak tahu apa yang sedang ia makan. Namun jika di alam barzakh nanti benda busuk itu juga yang ia dapatkan dan daya penciumannya ditajamkan pada kadar maksimal, maka sesuatu yang dianggap sebagai kelezatan olehnya di dunia ini akan menjadi siksaan di alam itu nantinya. Karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan mereka akan diberikan minuman dari air nanah, pemandangan yang sangat mengerikan. Padahal maksudnya semata-mata hanyalah bahwa ada beberapa amalannya di dunia yang semisal dengan meminum air nanah. Namun ia tidak menyadarinya. Permisalan yang lain adalah memakan daging bangkai saudaranya. Di dunia ini, manusia tidaklah benar-benar memakan daging bangkai saudaranya. Namun apa yang ia ucapkan semisal dengan memakan daging bangkai saudaranya. Tetapi disebabkan karena kurangnya kesadaran alam pikiran, ia merasakan kelezatan dengan berbuat demikian. Jika di alam nanti indera tersebut ditajamkan, maka perbuatannya itu akan menjadi azab yang keras baginya. Alam barzakh merupakan masa perkembangan, masa evolusi. Dalam evolusi ini, kesadaran jiwa akan terus berkembang. Namun ketika sampai pada bentuk terakhir, seperti ketika seorang bayi keluar atau terlahir dari perut ibu, pada saat itu, meskipun si anak mengalami perkembangan, kesadaran jiwa yang ia dapatkan secara seketika kondisinya berbeda. Waja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala berfirman, lihatlah manusia yang sebelumnya merupakan wujud yang kecil, segumpal daging, ketika ia lahir, kita menjadikannya mendengar dan melihat. Padahal setelah melewati sepenuhnya masa sami'an basira, baru sami'an basira dapat dicapai. Inilah yang dimaksud secara tiba-tiba. Pada akhirnya, ruh-ruh ini akan terlahir dari kuburannya masing-masing atau apapun, perut ibu, yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala saat itu untuk perkembangan. Ketika terlahir, layaknya kelahiran seorang anak yang sedang menangis, di mana ia mampu mendengar dan melihat, namun tidak seperti ketika ia melihat dalam perut ibu. Padahal perkembangan ia dapatkan dalam janin ibu adalah keliru jika dikatakan kenapa bisa terjadi tiba-tiba padahal sebelumnya bertahap. Contohnya sudah saya jelaskan barusan. Inilah alam barzakh. Jika muncul pertanyaan lain di benak Anda, silahkan sampaikan. Namun saya kira saya sudah sampaikan apa yang Anda tanyakan tadi. Atau ada pertanyaan tertentu, silahkan. Sudah jelas, Huzur. Jazakallah.